Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina, summa liwalidaina khususan li muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Dan memahami sedikit ulama. Jadi istilahnya kalau kitab Arabnya wakila. Wakila itu dan dikatakan, sedikit yang membilang. Dan memahami sedikit ulama, berarti ini bukan pendapat yang masyhur. Bahwasanya maksud mereka itu tentang menuturkan, mengucapkan dengan lidah dua kalimat syahadat itu adalah syarat pada sah iman. Saya mengatakan mengucapkannya itu syarat sah iman, bukan syarat untuk diberlakukan hukum Islam di dunia. Tapi syarat sah iman. Berarti kalau syarat sah iman, kalau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, belum beriman di dunia maupun akhirat. Dan perkataan ini seperti perkataan orang yang mengatakan menuturkan dua kalimat syahadat itu adalah satu bahagian dari iman pada hukum. Dia bukan syartul iman tapi syatrul iman. Syatrul iman. Jadi bahagian dari diri iman. Berarti kalau tidak mengucap dua kalimat syahadat, ada bahagian iman yang hilang, berarti enggak sah imannya. Karena dia bukan syartun tapi syatrul iman. Dan hanya saja khilaf antara keduanya pada ibarat saja. Ibaratnya sajanya yang beda, ungkapannya. Ada yang membilang ini syarat pada sahnya iman, ada yang mengatakan ini diri dari iman itu, bahagian daripada iman pada hukum. Jadi ini khilafnya, beda pendapatnya itu hanya soal beda ungkapan kata-katanya saja. Intinya sama. Dan kaul yang pertama itu, pendapat yang pertama itu yaitulah yang rojih. Itulah yang kuat. Jadi syarat sahnya iman. Dan nas-nas sekira-kira mutabadir. Mutabadir itu yaitu yang cepat
dipahami oleh akal. Tabadur, mutabadir. Tabadur isim masdarnya, tabadaro yatabadaru tabaduron, tabadur isim masdarnya, mutabadir isim fa'ilnya, mutabadirun mutabadarun, ini mutabadirun isim fa'il. Yang cepat dipahami oleh akal kita itu darinya menguatkan bagi kaul, menguatkan bagi yang berpendapat yang mengatakan syarat bukan syatrun. Itu syarat bukan syartun. Nah, kalau syatrun itu bahagian diri. Jadi kalau syarat itu sesuatu yang bukan bagian diri tapi disahkan syaratnya harus itu. Tapi di luar ya. Kita umpamakan kayak sholat ya, antara syarat dengan rukun. Kalau rukun bahagian dari diri ibadah, tapi kalau syarat di luar. Walaupun syarat dan rukun sama dari sisi yang tertentu, sama-sama harus dilakukan. Wudhu itu syarat sah sholat. Ruku rukun sholat. Ndak ruku ya nggak sah sholat, kurang rukunnya. Nggak wudhu juga nggak sah juga sholat karena kurang syaratnya. Berarti kalau gitu syarat dan rukun dari satu sisi sama. Di mana samanya? Sama-sama harus dilakukan. Cuman di mana ada bedanya. Kalau rukun bahagian dari diri sholat, karena sholat itu aqwal wa af'al, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Beberapa bacaan dan beberapa gerakan-gerakan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Di dalam sholat itu nggak ada wudhu situ, nggak ada perbuatan wudhu. Wudhu itu dilakukan sebelum sholat, berarti dia di luar sholat, karena sholat diawali takbir. Wudhu sebelum takbir, berarti wudhu bukan bahagian sholat. Tapi harus ada wudhu, karena wudhu itu syarat bagi sahnya sholat. Berarti kalau gitu wudhu sama ruku, ruku bahagian diri sholat. Karena dia berada di antara takbir dan salam. Berarti dia termasuk diri sholat, itu rukun. Berarti sama lah kalau begitu ruku sama wudhu sama. Dari satu sisi ya, sama-sama apa? Sama-sama harus dilakukan. Seperti wudhu harus dilakukan supaya sah sholat, ruku juga harus dilakukan supaya sah sholat. Berarti kalau gitu wudhu dan ruku sah sama. Tapi ada bedanya nggak? Ada. Ruku diri sholat, bahagian dari diri sholat, itulah istilahnya kalau dalam tauhid ini satrun, bukan syartun. Satrun. Sementara wudhu bukan satrun, tapi syartun, syarat sahnya salat. Bisa pahaminya. Nah, kira-kira macam rukun dan syarat pada sholat. Itulah kira-kira syartun dan satrun, masalah iman. Jadi satrun itu atau satu bahagian dari diri iman. Bahagian iman ya. Itu satrun. Tapi kalau syarat bukan bahagian iman. Tapi untuk sahnya iman harus ada dia. Bisa dipahami ya. Seperti firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika kutiba fi qulubihimul iman. Artinya ditetapkan di dalam hati mereka itu akan iman. Nah, ditetapkan di dalam hati mereka itu akan iman. Nah, berarti diri iman tuh. Nah. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada doanya, Allahumma sabbit qalbi ala dinika, ala dinik. Artinya ya Allah, tetapkanlah dalam hatiku atas agamamu. Yang dimaksud iman. Tetapkanlah diriku atas iman. Nah, iman. Ketahuilah olehmu
amal itu adalah kamal iman. Amal, sholat, puasa, zakat, ibadah haji, dan bentuk-bentuk amal ibadah lainnya lah. Seluruh amal ibadah termasuk berzikir, termasuk baca Quran, yang sunat-sunatnya, yang wajib-wajib atau yang sunat-sunat. Maka semua amal yang kita lakukan itu bukan syarat, bukan satrun, tapi kamalul iman, kesempurnaan iman. Jadi umpama ada orang nggak sholat, jangan dibilang kafir, nggak sempurna imannya. Tapi ada hadis Ustaz, apa, man tarokas sholata muta'ammidan faqad kafaro ziharon. Cemana pula tuh? Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh telah kafirlah dia dengan nyata. Cemana itu? Sementara ini syarat, ini amal itu adalah kesempurnaan iman. Bukan syarat, bukan satrun. Bukan syarat sah iman, bukan satrun, bagian dari diri iman. Tapi kesempurnaan. Karena hadis Nabi membilangnya begitu. Siapa yang meninggalkan sholat berarti tidak beramal, kan itu. Maka sungguh ia telah kafir yang nyata. Ini macam mana pula itu? Nah, bagi kita yang i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, di sisi ahlus sunnah wal jamaah, karena ahlus sunnah wal jamaah memahami bahwa amal ibadah itu adalah bukan syarat, bukan satrun, bukan syarat, bukan bahagian iman, bukan syarat sah iman, tapi adalah kesempurnaan iman. Maka faqad kafaro ziharon, di situ kafaro bukan berarti keluar dari iman, tapi itu kufur. Faqad kafara, maka sungguh telah kufurlah dia dengan nyata. Kufur di situ apa? Kufur nikmat. Dikasih Allah dia hidup di dunia dengan segala fasilitasnya. Allah perintahkan dia supaya sholat untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, tapi tak mau dia sholat, maka sungguh dia telah kufur terhadap nikmat Allah. Kufur, bukan kafir. Banyak ya hadis-hadis Nabi yang lain juga begitu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, tidak beriman seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta kepada dirinya sendiri. Tidak sempurna, tidak beriman di situ maknanya kafir, atau tidak beriman di situ maksudnya tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman. Kalau tidak beriman di situ maksudnya kafir, banyak yang kafir ini. Mungkin jangan-jangan awak pun masuk. Kalau tak bisa awak mencintai orang lain, saudara awak yang seiman itu, sebagaimana awak cinta sama diri awak sendiri. Ya, apa itu? Kalau betul awak mencintai orang beriman, saudara awak itu, takkan awak menyakiti dia. Takkan setega awak menyakiti. Seperti kita takkan menyakiti diri kita sendiri, kita pun tak akan menyakiti dia. Seperti kita tak mau dibuka aib awak, kita pun tak akan membukakan aib dia. Karena kalau kita bukakan aib dia, berarti kita tak mencintai dia layaknya kita mencintai kita. Karena kita pun tak mau dibukakan orang aib awak. Tapi kenyataannya macam mana? Jaga mulut nih payah hati. Bukan. Takkan tega kita bikin kesalahan sama orang, menzolimi orang tuh, nggak akan tega. Tapi kenyataan ya masih mau. Uang orang ditelap, utang tak dibayar. Utang 10.000 dibayar, 100 juta dibayar. Tadi ya scoring. Gimana Pak Sukri? Pernah ditembak orang Pak Sukri? Mengono tidaklah ya. Tekono ya. Iya juga.
Kalau kita mencintai orang tuh, macam mana awak cinta sama awak? Takkan tega lah. Kita begitu. Jadi kalau tak beriman di situ kafir, banyak lagi yang berkafiran ini. Banyak berkafiran. Nah, jadi maka kita memahami la yu'min bukan tidak beriman dalam artian kafir, tapi tidak sempurna iman. Begitu juga lah kafaro di situ bukan kafir dalam artian keluar dari iman, tapi kufur, tidak sempurna iman. Orang yang imannya tidak sempurna karena meninggalkan ibadah, itu namanya kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Apa kita bilang? Dan jikalau kamu kafir, begitu. Kan tidak. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur. Kenapa dibilang kufur? Karena awalnya syukur. Lawan syukur kufur. Bukan lawan syukur kafir keluar Islam. Enggak. Nah, itulah kita memahaminya. Jadi kafaro di situ sama kayak wala in kafartum inna azabi wala in kafartum. Kafartum sama kayak pakot kafaro sama. Nah, jadi kufur. Bukan kafir dalam artian keluar dari Islam. Begitulah menurut i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah di sisi Ahlus Sunnah. Maka siapa yang beramal hasillah kamal iman. Hasillah kesempurnaan iman. Kalau dia beramal. Jadi seukuran apa kesempurnaan iman? Seukuran bagaimana dia melakukan amal. Makin elok amalnya, makin sempurna imannya. Kurang amalnya, kurang imannya. Maka dengan dasar inilah nanti insya Allah ada terjadi perbedaan pendapat. Apakah iman itu bertambah atau berkurang? Ada yang mengatakan, ya iman itu bertambah berkurang. Seukuran amal orang itu bertambah berkurang. Makin naik amalnya, pertanda imannya bertambah. Makin berkurang amalnya, pertanda imannya berkurang. Ada nanti yang berpendapat begitu. Insyaallah belum di bawah nanti. Dan siapa yang meninggalkan amal, maka dia masih dikatakan orang beriman, mukmin. Tetapi luput atasnya kamal iman. Luput di sini hilang atas dia kesempurnaan iman, bukan hilang iman. Hilang kesempurnaan. Ini tidak beramal tapi masih mengakui amal yang wajib ya. Enggak sholat misalnya. Tapi masih mengakui dia bahwa sholat itu wajib. Tapi kalau dia tidak mengakui sholat itu wajib, enggak sembahyang Pak. Oh, sembahyang kayak Glenn tuh aku tak wajib lagi. Aku makomku udah lain aku. Oh. Apa rupanya makom Bapak? Aku udah usul aku. Usul itu apa Pak? Sampai kemana? Sampai ke Tuhan. Terus jadi Bapak jadi Tuhan. Begitulah kira-kira. Karena Tuhan udah ada sama aku katanya. Astagfirullahaladzim. Kalau ini bukan tak sempurna iman, batal imannya. Yang bikin batal imannya itu dia meyakini sembahyang itu tak wajib. Ini menyangkut i'tiqad, keyakinan, bukan menyangkut amal. Bukan yang membuat dia kafir itu tak sembahyangnya, bukan. Yang membuat dia kafir keyakinannya bahwa sembahyang itu sama dia sudah tak wajib lagi. Aku sembahyangku lain, sembahyang hakikat aku. Kalau sembahyang hakikat, tapi kalau makan tak mau makan hakikat dia. Kalau makan hakikat tengoknya aja lah. Udah pokoknya ngaku gitu. Enggak, kalau bab makan, itu syariat dia, tidak hakikat. Itulah anehnya. Maunya kalau hakikat dia sholat, makan pun hakikat juga lah. Tengoknya aja, dimakrifahkannya, udah makan lah ke depannya. Begitu maunya. Tapi tidak, giliran makan dia masih congoknya.
Tapi giliran sembahyang dia bilang aku sembahyang udah hakikat saja. Allah tadi itu setinggi apapun makom seseorang di sisi Allah tidak sampai menggugurkan syariat itu. Dan itu. Makanya dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajus Asfiya di sana disebutkan begini kira-kira kurang lebih kalimatnya. Man za'ama annahu sara waliyan. Siapa yang menyangka bahwa dirinya sudah menjadi waliullah. Sangka dia dah, bukan betul Allah ngangkat jadi wali, dia ngerasa dirinya jadi wali. Halu. Wah, halu. Lantas siapa yang menyangka dirinya telah menjadi wali, wasaqatat anhu syariah. Lalu dia menganggap syariat itu udah gugur dari dia, tak pala lagi sembahyang secara yang pakai rukuk, pakai sujud, sembahyang ngiling saja. Itu juga puasa makan dia. Kok makan Pak? Puasaku lain. Aku puasa hakikat aku. Puasa batin aku. Gugur dari dia hukum syariat. Maka di dalam kitab itu sebutkan fahuwa dallun. Orang yang menyangka seperti ini orang sesat. Kemudian ada pengikutnya. Murid-murid dia mengikut dia. Di samping dia dal, mudil, menyesatkan orang lain. Jadi kalau tak ada muridnya dia saja, dal. Begitu ada yang mengikut dia, mudil, menyesatkan orang lain. Sama kayak tempo hari, seminggu mau raya ya, 4 hari mau raya. Udah, udah raya dia, sembahyang raya dia. Ditanya, mengapa Pak? Aku udah kutelepon Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Tuhan udah raya hari ini. Tah berapa pula namanya nomornya? Telepon gitu. Ada juga yang ngikut coba lah. Lumayan banyak juga di kampung tuh yang ngikut dia. Jadi dia dal mudil itu. Telepon buat. Ngado-ngado. Tapi sesesat apapun orang, ada saja pengikutnya. Makanya nggak usah heran kita, setan paling sesat ya. Tapi ada juga ngikutnya. Masya Allah. Marah setan ini dibilang-bilang. Baik. Ada lagi ungkapan yang mengatakan begini. Harakatut ta'ah dalilatul ma'rifah. Kama anna harakatul jismi dalilatul hayat. Gerak taat dalam melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala itu sebagai dalil menunjukkan betul ma'rifahnya kepada Allah. Sebagaimana gerakan tubuh itu adalah dalil menunjukkan masih ada hidup pada diri tubuh itu. Jadi poncang kali naik kata tahu dengar puang tabrak, ayo matilah itu. Tiba-tiba gorak lah, berdiri lagi, dinaikkannya keretanya balik. Berarti petanda masih hidup. Pikir mau mati lah itu kalau kayak gitu. Rupanya gorak dia. Jadi gerak di badan dia itu menunjukkan masih hidup. Tapi kalau tak gorak terdiam saja, aku agak mati deh. Tak ada gerakan lagi. Jadi gerak taat itu menunjukkan betul makrifahnya kepada Allah. Jadi kalau ada orang mengaku dia makrifah sama Tuhan, usul lah, pakai istilah ngeri-ngeri ya, dengar. Usul ilallah, sampai ke makom hakikat lah. Katanya ma'rifah lah sama Tuhan, macam-macam istilahnya. Tapi tidak dia melakukan ketaatan. Itu menunjukkan ma'rifahnya bohong, salah, tak betul itu ma'rifah. Tidak betul itu. Jangan dipercaya. Ustadz, tapi bisa jalan dia di atas air Ustadz. Saya heboh kita dia jalan. Itik pun jalan juga yang di atas air. Pula rib. Kok jadi heboh awak dia berjalan di atas air. Bisa terbang dari Ustadz di udara, ala burung pun terbangnya. Jadi ngapa pula heboh awak.
Jadi ukuran kebenaran itu bukan dia bisa berjalan di air, bukan karena bisa terbang di udara. Ukuran kebenaran macam mana perilaku dia. Sesuai dengan syariat Nabi apa tidak? Kalau tak sesuai, buang ilmunya. Sehebat apapun cerita dia ilmu. Itu cuman omon-omon aja, kata Pak Prabowo. Omon-omon aja nih itu, nggak ada itu. Jangan kita ambil ilmu dari dia. Nggak ada itu. Aku omon-omon, cakap-cakap aja. Baik. Dan telah berpendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat bahwasanya amal itu satu bahagian dari iman. Berarti kalau itu amal itu sama Mu'tazilah bukan dia kesempurnaan iman, tapi satrul iman. Bahagian dari diri iman. Itu Mu'tazilah mengatakan begitu. Kenapa? Karena mereka berkata iman itu adalah amal. Iman itu sama dengan amal. Jadi kalau iman itu sama dengan amal, maka amal itu bagian dari iman. Jadi kalau tak beramal, tak beriman. Tak beriman berarti kafir. Oh, ngeri ini. Dan perkataan dan i'tiqad. Jadi iman itu sama mereka kesatuan dari amal, ucapan, amal itu perbuatan, ucapan dan keyakinan. I'tiqadnya betul, ucapannya betul, berarti diikrarkan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu perkataan di sini maksudnya itu dia. Dan i'tiqadnya pas, tasdik dalam hatinya ada, tapi amalnya tak ada. Sementara amal itu bahagian dari diri iman. Berarti kalau tak beramal sama kayak tak beriktikad. Tidak tasdik dalam hati, sahkah imannya? Tidak. Tidak beramal juga berarti tidak sah imannya. Karena iman pada Mu'tazilah gabungan, himpunan dari amal, ucapan, dan i'tiqad. Jadi kalau salah satunya hilang, berarti nggak sah imannya. Bukan nggak sempurna, nggak sah. Nah, karena mereka mengatakan amal itu satrun. Satrul iman, bahagian dari iman. Karena iman itu himpunan daripada amal, ucapan, dan i'tiqad. Nah, ini Mu'tazilah. Waduh, keras ini. Kalau menurut Mu'tazilah, kayaknya banyak bekafiran ini. Nggak sembahyang kafir, tak puasa kafir, gitulah. Dan tidak pula kafir. Tidak dikatakan beriman. Maka siapa yang meninggalkan amal, ini menurut Mu'tazilah ya, maka tidaklah dia mukmin. Dia tidak dikatakan orang beriman karena luput satu bahagian dari iman itu, yaitu amal. Karena iman itu gabungan, himpunan dari amal, ucapan, dan i'tiqad. Jadi kalau ada satu dari tiga himpunan itu hilang, berarti dia tidak dikatakan beriman, berarti tidak mukmin. Cuman anehnya, kalau awak kan kalau tak beriman kafir. Mereka tidak pula begitu. Tidak beriman karena tak beramal, karena ada bahagian iman itu yang hilang, tak ada amal, maka tidak dikatakan dia mukmin, tapi tidak pula dikatakan dia kafir. Karena prinsip Mu'tazilah itu gini, man ada nanti di akhirat manzilatun baina manzilatain. Di situ kaidah i'tiqad mereka itu ada satu tempat di antara dua tempat. Dua tempat di situ surga, neraka. Antara surga dan neraka ada satu tempat lagi. Itulah untuk orang yang tidak beriman tapi tak juga kafir. Kalau sama kita tak ada itu. Ya kalau nggak beriman ya kafir, kalau nggak kafir ya beriman. Kalau Mu'tazilah tidak. Dua antara.
antara iman dan kafir. Antara iman dan kafir, makanya di hari akhirat juga ada antara surga dan neraka. Tidak masuk surga, tapi tidak juga neraka. Iya, aneh ya. Tiga. Nah, jadi dan tidak pula dikatakan dia kafir karena ada tasdik. Nah, karena ada pembenaran di dalam hatinya terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap apa-apa yang wajib dibenarkannya. Orang yang tasdik dalam hatinya tidak dibilang kafir. Tapi tidak juga dikatakan mukmin karena dia kurang. Bahagian iman itu amal. Nah, lantas cuma ini. Maka orang yang seperti itu di sisi mereka itu antara mukmin dan kafir. Dibilang beriman tidak, dibilang kafir tidak. Antara itulah. Nah, tapi dan kekal di dalam neraka. Tapi tetap kekal juga dalam neraka. Dan disiksa lebih ringan daripada siksaan orang kafir. Itulah manzilatun baina manzilatin. Masuk neraka juga. Kekal juga. Tapi siksaannya beda sama yang kafir total yang tak ada tasdik. Ini tak ada tasdik. Yakin Pak Nabi Muhammad itu Rasul terakhir? Enggak. Nah, berarti ini kan tak ada tasdik kan? Nah, kalau itu lebih dahsyat kekal di neraka, tapi lebih dahsyat azabnya. Kalau ini karena ada tasdik di dalam hatinya, ada pembenaran dalam hatinya, cuman dia tidak mau beramal, dia masuk neraka, kekal juga dia karena dia bukan orang beriman. Nah, kekal juga di neraka, cuman karena dia tidak kafir, maka siksaan di neraka diringankan dibandingkan sama yang tak ada tasdik sama sekali. Ngeri juga lah. Nah, kekal juga. Dan kaum Khawarij, lain pula lagi Khawarij ini. Ini Khawarij inilah yang kelompok belot dari Sayyidina Ali. Nah, itulah yang membunuh Sayyidina Ali, Khawarij. Mereka itu mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Nih Khawarij ini, siapa-siapa yang melakukan dosa besar, kafir. Berarti nggak sholat, dosa besar ya, kafir. Nggak puasa, kafir. Durhaka sama orang tua, kafir. Minum-minuman yang mabukkan, kafir. Dosa besar itu berzina, kafir. Mencuri, kafir. Asal dosa besar. Waduh, ini lebih ngeri lagi. Ya kekafiran. Masya Allah. Ini Khawarij. Dan dalil benarnya ahlu sunnah. Jadi kalau ahlu sunnah mengatakan orang yang tidak melakukan amal bukan kafir tapi tidak sempurna imannya. Dia masih beriman. Apa dalil ahlu sunnah wal jamaah? Jadi dalilnya bahwasanya nas-nas yang menunjukkan atas sabitnya iman, atas tetapnya iman, berarti ada iman sebelum perintah-perintah dan larangan-larangan. Sebelum ada perintah sholat. Udah ada iman kan? Udah. Itu menunjukkan bahwa perintah sholat ini bukan merupakan bahagian dari diri iman. Tapi kesempurnaan iman. Buktinya sebelum ada perintah wajib sholat 5 waktu, berarti kalau ini namanya bahagian dari iman, berarti nggak sholat, kafir kan gitu. Bagaimana mungkin seorang dikatakan kafir? Perintah sholat belakangan, perintah iman duluan. Kan duluan perintah iman dari sholat, kan duluan perintah iman dari puasa, kan duluan perintah iman daripada zakat, perintah iman duluan daripada ibadah haji, begitu pun yang lain-lain. Nah, maka mana mungkin perintah belakangan itu mengkafirkan sebelumnya dia ada iman. Nah, begitu juga larangan. Larangan itu pun sebagian belakangan itu. Larangan contoh aja lah. Minum-minuman yang mabukkan. Itu bertahap itu. Karena tradisi orang Arab dulu itu memang hobinya minum. Jadi kalau langsung tiba-tiba ditebas habis. Tak boleh. Tekojut itu. Nah,
Jadi dibilanglah, kalaupun dianggaplah minuman keras itu ada manfaatnya, tapi yang pasti mudaratnya lebih besar dari manfaat yang dianggap ada. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, semana? Saya udah nyandu kali sama minum nih. Jadi kalau mengaji tak minum dulu Pak Ustadz, tak masuk ngaji itu. Oleh karena sebab itu bolehnya aku minum dulu Ustadz, sikitnya tidak sampai mabuk Ustadz. Untuk supaya saraf-saraf ini Ustadz bekerja dengan baik. Karena aku udah nyandu Ustadz. Kemana Pak Syukri? Oh, kalau untuk Bapak khususan boleh lah gitu. Cuman itu. Mana bisa. Jadi tahapan larangan minuman keras dulu sama sekarang beda. Kalau dulu sebelum ada larangan minuman keras, udah itu apa namanya? Itu lazim dilakukan orang Arab di zaman Nabi. Sementara kalau yang hidup di belakangan, larangan sudah ada, tapi dilibasnya juga, ditenggaknya juga. Kan memang dia yang membuat itu. Dia yang membiasakan itu. Itu nggak ada kata maaf untuk boleh bertahap-tahap. Nggak ada itu. Jadi jangan nanti, kadang-kadang kan begini, sok bijaksana. Udu'u sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana. Bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah, pengajaran yang baik. Maka biarkan aja loh orang tua, nggak apa-apa. Bilang aja, tak apa-apa Pak. Tapi Bapak kurangi ya. Kalau Bapak satu hari biasa setengah lusin, agak dikurangi lah. 5 botol aja. Di lama-lama 4 botol. Di lama-lama 1 botol. Lama-lama 1 gelas. Lama-lama terus tidak sama sekali. Bolehlah buat Bapak, kan udah nyandu. Ih, sok bijaksana. Dirubahnya hukum Tuhan tuh. Dulu pun kan memang begitu. Dulu memang udah sebelum turun-turun ayat larangan nih, memang udah terbiasa orang tuh minum. Kalau ini sebelum dia minum, belum dia lahir, ayat larangan minum itu sudah ada. Maka begitu dia nak minum, udah berlaku hukum sama dia. Kalau dulu udah terbiasa minum, larangannya belum ada. Jadi kalau drastis terus langsung, nah ini berat. Nah, maka dianggaplah, umpama kalian menganggap minuman itu ada manfaat, itu anggapan kitanya, anggapan orang yang udah terbiasa. Oke lah, tapi yang pasti mudarat yang muncul akibat minum itu lebih besar daripada manfaat yang kalian anggap ada. Ini menyentakkan kesadaran. Nah, menyentakkan dulu, bak sadar dulu. Dah, habis itu ada sahabat dulu, minum dia. Terakhir sembahyang, ngoceh lah, entah apa-apa dipebacain. Namanya antara sadar tak sadar. Naner dia. Dibilang mabuk kali belum. Dibilang sadar murni tidak. Sehingga tahap-tahap dipebacain. Merepet bacaannya. Nah, kemudian ayat pun turun. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat jika kamu dalam keadaan mabuk. Sehingga kamu mengetahui apa yang kamu baca, yang kamu ucapkan. Akhirnya sahabat, asalkan mau dekat-dekat waktu sholat, tak berani minum. Ini kan sudah mengurang-urangi. Nah, masa pula mau sembahyang, mau cakap-cakap sama Tuhan, tahap-tahap merepet cakap awak sama Tuhan. Karena gara-gara minumannya, jangan merepet cakapku sama Tuhan, salah dulu minum. Ini dekat waktu sholat. Nah, kan ngurang-ngurangi tahapan-tahapannya. Sampai pada akhirnya udah mulai berkurang, tinggal detik-detik dikit-dikitnya baru innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ini finalnya.
Sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib itu najis, itu perbuatan setan. Jauhi semua itu. Ini finishingnya. Tegasnya. Jangan lagi diminum. Najis itu. Yang minum itu sama kayak perbuatan setan itu. Jadi ketika waktu meninggalkan minum tuh, karena udah tahapan-tahapan menguranginya sudah banyak, tinggal finishingnya udah. Inilah bahagian dari Allah yang maha hakim, maha bijaksana. Jangan sok awak kayak Tuhan pula. Mencakapkan hukum Tuhan itu sok awak kayak Tuhan. Kalau Allah begitu, dia punya hukum. Boleh. Sementara kalau kita, bukan kita punya hukum, kita menyampaikan hukum Allah. Jadi kalau kita menyampaikan hukum Allah, agen, jangan sok-sok bikin harga. Di luar dari harga yang dibilang sama yang punya. Yang punya Pak Sukri, keretaku tolong jualkan. Tapi jangan di bawah 10 juta. Kalau bolehlah di atas 10 juta, loh. Sama Pak Sukri nanti pokoknya ya sekian lah. Datangnya jual 7 juta. Mengamuk nggak tuh? Dikasih nggak tuh? Sama yang punya dikasih? Cemananya Pak Sukri? Aku bilang kan jangan di bawah 10 juta. Kalau jangan di bawah 10 juta, paling sedikit 10 juta. 7 juta pula dijual. Apanya maksudnya ini? Nggak berhak awak menjualkan. Yang awak agenkan saja lah. Jangan bikin harga. Yang bikin harga yang punya. Begitu juga lah. Jangan kita menetapkan hukum Allah tuh. Allah yang menetapkan, kita menyampaikan saja. Jangan kita sampaikan di luar dari apa yang sudah ditetapkan Allah. Udah finishing ayatnya. Rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ada finishing itu. Jadi ayatnya itu tegas. Belakangannya ayatnya sudah tegas, belakangan diminum, salah dia. Nyandu dia, nggak ada cerita. Jadi tetap berdosa. Tapi ya Bapak kurang-kurangilah dosa tuh. Paling itu kurang-kurangi dosa. Jangan bilang nggak apa-apa lah buat Bapak tak berdosa, tapi dikurang-kurangi ya Pak. Sama kayak Pak Ustadz Sukri. Aku kalau sembahyang 5 waktu pasti berat kurasa. Terutama subuh. Berat kali aku bangun tuh. Isya, karena aku tuh kak melala. Pulang kadang udah sampai rumah ada jam 3. Tak sanggup lagi aku sembahyang Pak Sukri. Jadi gimana itu Pak Sukri? Udah, macam mana yang Bapak bisa saja lah bikin. Jadi yang tak bisa aku tak ngapunya itu. Berdosanya aku yang tak sembahyang. Enggak, buat Bapak tidak. Tapi nanti yang surang-sur supaya dikurang-kurangi yang meninggalkan sembahyang tuh. Oh iyalah. Seorang lah dia. Jadi cara menyampaikan dakwah itu jangan merubah hukum. Jangan dibilang tak mengapalah Bapak tak sembahyang yang lain, asal Bapak tetap sembahyang pinomat 1 penjadilah dulu. Nanti berangsur-angsur pelan-pelan ditambah. Jadi yang Bapak belum sanggup tuh tak ngapunya itu. Tak berdosa Pak Ustadz. Untuk Bapak tidak. Awak pula punya hukum. Enggak. Ya tetap berdosa Pak. Tapi gitu pun. Ya kalau nunggu 5 baru Bapak sembahyang. Takutku nanti Bapak mati tak sembahyang 1 pun. Jadi ya sembahyanglah. Tetap Bapak sembahyangkan berapa yang Bapak bisa. Tapi tetap yang tak Bapak sembahyang itu berdosa. Makanya kalau Bapak tak mau berdosa, cepat ngangsurnya. Jangan banyak kali dosa Bapak berlapis-lapis. Jadi tetap kita bilang itu berdosa, enggak sembahyang, jangan bilang tak berdosa. Baik. Kata Syekh Ibrahim Al-Luqani rahimahullah ta'ala, wa rujjihat ziyadatul imani bima taridu ta'atul insani wa naqsuhu binaqsiha wa qilala khulfu kaza qad nuqila wajibun lahul wujud wal qidam kaza baqaun la yushabu bil adam. Itu wa annahu. Wa annahu ya. Ini mato ini enggak salah sedikit.
wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu. Artinya, dan dirojihkan, jadi dikuatkan. Nah, pendapat yang mengatakan bertambah iman. Berarti iman itu bisa bertambah, berkurang. Itu pendapat yang rojih. Tapi ada juga yang mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, jadi pendapat yang rojih, bertambah iman dengan sebab bertambah taat manusia. Jadi orang kalau taatnya semakin bertambah, itu isyarat menunjukkan bahwa imannya bertambah. Dan kurang dia, kurang iman dengan sebab kurangnya amal atau kurangnya taat. Jadi orang kalau berkurang taatnya, itu isyarat menunjukkan bahwa imannya berkurang. Tapi berkurang iman bukan hilang imannya. Imannya tetap ada, tapi berkurang. Dan kata qil, kata sebagian pendapat ini berarti kalau qil dhaif. Tadi yang rojih itu bertambah berkurang. Ada yang mengatakan tidak, maksudnya tidak bertambah, tidak berkurang. Dan kata qil lagi tiada khilaf. Itu tidak ada perbedaan. Begitulah sungguh telah dinakal. Begitulah yang telah diambil pendapat dari yang lain. Maka wajib bagi Allah itu wujud. Ini udah masuk pembahasan sifat 20. Allah wajib wujud dan wajib qidam. Begitu juga baqa, tidak bercampur dengan adam. Baqa tidak bercampur dengan adam. Karena kalau baqa itu kan kekal. Kekal itu tidak akan pernah berkesudahan. Tak bercampur dengan ketiadaan. Kalau dia bercampur artinya bakal menjadi tiada, berarti dia tidak dikatakan baqa, tapi dia fana. Dan bahwasanya Allah bagi apa-apa yang menetapi oleh Adam menyalahi dia. Jadi bahwasanya Allah Ta'ala bagi apa-apa yang mendapati oleh Adam menyalahi dia. Allah tuh apabila ia didapati oleh tiada, Allah satu ketika menjadi tiada, itu berarti menyalahi dia. Berarti bukan Allah itu. Kalau dia Allah, dia tidak akan pernah didapati oleh tiada. Maksudnya apa? Kalau betul dia Allah, takkan pernah dia menjadi tiada. Itu maksud. Ini bahasa syair, begitulah bahasa syair. Dan burhan ini adalah qidam. Jadi burhan, bukti ini adalah dia qidam. Makanya kalau setiap yang qidam pasti baqa. Jadi dan burhan ini adalah qidam. Burhan itu dalil ini menunjukkan bahwa adalah dia qidam. Jadi setiap yang qidam pasti baqa. Ada yang qidam tak baqa. Ada. Setiap yang tak ada awalnya pasti tak ada akhir. Siapa itu? Ya Allah. Ya Allah. Makanya Allah qadim lagi baqa. Tiap qadim pasti baqa. Nggak ada yang qadim dan dia binasa, nggak ada. Qadim pasti baqa. Ada yang mengatakan, gimana kalau dia baqa? Apakah dia qadim? Nah, tengok baqanya baqa idhofi atau baqa hakiki. Kalau baqa hakiki macam baqanya Allah, pasti qadim. Tapi kalau dia baqanya itu idhofi dalam artian dibaqakan Allah, dikekalkan Allah. Dalam artian jika Allah menghendaki ia menjadi binasa, kuasa Allah membuat dia binasa. Mungkin binasanya, cuman Allah membuat dia kekal. Nah, kalau ini tentu tidak qadim. Seperti surga, neraka, apalagi Lauhul Mahfuz, kursi, roh masuk ya. Apalagi kolam, ada 7 itu ya.
azabuz zanab. Nah, itu tidak qadim, tapi setelah diciptakan Allah dikekalkan Tuhan. Maka bakoknya itu tak sama dengan bakoknya Allah. Kalau bakok Allah itu hakiki, kalau ini bakoknya adalah idopi, memandang karena dibakokkan. Dalam artian masih mungkin dia berubah menjadi binasa jika Allah menghendaki dia binasa. Baik. Dan sesungguhnya telah menyebutkan musannif. Jam berapa? Tengah 10 lewat. Ustaz. Ya. Ustaz Jaman Mualim. Dan sesungguhnya telah menyebutkan musannif bahwa iman itu bertambah dengan sebab bertambah amal, dan iman itu berkurang dia dengan sebab berkurang amal. Dan kami katakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang tempatnya pada selain imannya nabi-nabi dan malaikat. Nah, janganlah samakan pula. Masa nabi imannya berkurang bertambah? Tidak. Malaikat imannya berkurang bertambah? Tidak. Adapun iman para nabi-nabi maka bertambah karena yang kamil itu menerima kamal. Iman nabi itu kamil, sempurna sudah. Tapi kalaupun sempurna bukan dia berarti tidak menerima kamal. Kalau Allah itu bukan kamil tapi maha kamil, maha sempurna. Makanya Allah tidak bertambah-tambah kemuliaan, keagungan, dan kebesarannya. Nggak bertambah. Maka jangan kita pernah berpikir, oh Tuhan bertambahlah kemuliaannya ketika semua patuh sama dia. Bertambahlah kehebatannya, bertambahlah wibawa ketuhanannya, bertambahlah kebesaran ketuhanannya, karena semuanya hamba-hambanya yang patuh-patuh semuanya. Oh tidak. Tuhan tidak mengambil manfaat dari apa yang dia perintahkan kepada hambanya. Tidak. Allah tidak mengambil manfaat dari hukum-hukum yang ditetapkannya kepada si hamba. Kalau Allah mewajibkan kita sholat, mewajibkan kita puasa, zakat, dan seterusnya, Allah melarang kita untuk melakukan maksiat dan durhaka kepadanya, bukan ada Allah mengambil keuntungan dari hukum yang ditetapkan. Enggak. Tidak ada sedikit pun manfaat sama Tuhan. Kenapa? Karena Allah maha sempurna. Yang maha sempurna tidak menerima kesempurnaan lagi. Kalau masih menerima kesempurnaan berarti belum maha itu. Enggak. Makanya tegas Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu melakukan kebaikan sebagaimana yang kuperintahkan kepadamu, kebaikan yang kamu lakukan itu untukmu, bukan untukku. Aku nggak ngambil keuntungan, nggak ngambil manfaat dari kebaikan yang kuperintahkan itu. Karena aku Tuhan zat yang maha sempurna. Tidaklah yang maha sempurna menerima kesempurnaan. Wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan kedurhakaan, nggak patuh sama yang kuperintahkan, pun aku tidak dirugikan dengan ketidakpatuhanmu itu. Kedurhakaan yang kamu lakukan itu berakibat untuk dirimu sendiri. Aku nggak terimbas dengan karena itu, sehingga berkuranglah ketuhanan aku, berkuranglah kemuliaan aku karena kamu nggak mau patuh kepada aku. Oh tidak. Nah, Allah nggak punya kepentingan di situ. Semua kembali manfaat dan mudarat dari kepatuhan dan ketidakkepatuhan itu kembali kepada manusia itu sendiri. Nah, tegas. Nah, Allah maha. Nah, iman nabi-nabi kan sempurna Ustadz, betul, tapi tidak maha. Makanya masih menerima kamal. Masih menerima kamal. Jadi iman nabi bertambah.
tapi tidak berkurang. Karena kalau berkuranglah iman nabi-nabi, itu mengurangi kemuliaan dia sebagai seorang nabi. Anda nabi tidak macam kita lah. Kalau iman nabi bertambah juga berkurang, apalah bedanya kita sama nabi? Nah, itu kan beda. Namanya juga nabi, manusia yang istimewa dipilih Allah Ta'ala. Nah, maka iman nabi-nabi bertambah terus, tapi tidak mengalami kekurangan. Dan isyarat bahwasanya iman nabi-nabi itu bertambah terus, tidak berkurang. Ini isyarat dari perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Walakin litatma'inna qalbi. Artinya, tetapi supaya tenang hatiku. Kan begini. Nabi Ibrahim kan minta ditunjukkan cemana cara menghidupkan yang mati. Nah, kata Tuhan, enggak beriman kau Ibrahim? Bukan, aku beriman lah ya Allah, bahwa kau maha menghidupkan yang nanti udah mati pada hari kiamat. Lalu kalau yang percayanya sama aku, kenapa mau minta bukti cemana cara aku menghidupkan yang mati? Bukan aku tidak beriman ya Allah, atau berkurang imanku, tidak. Udah mantap kali imanku. Tapi aku ingin melihat kebesaran dan kekuasaanmu itu, kerangkanya untuk menenteramkan hatiku. Sesuatu yang dilihat itu kan lebih memantapkan di dalam. Menenangkan, bukan memantapkan karena tak mantap. Nah, kalau awak mungkin iyalah ya. Nah, tapi kalau Nabi enggak. Untuk tatmainnal qulub. Kalau awak betul, bertambah enggak iman kita kalau menengok keajaiban kekuasaan Allah? Bertambah iman kita. Oh Allah, betul lah kau maha kuasa ya Allah, masya Allah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Begitulah di YouTube. Nengok-nengok yang anak, oh subhanallah, ya Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Tengok angin puting beliung tuh tornado, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi begitu selesai puting beliung, balik lagi maksiat. Gitulah kadang-kadang. Nah, itu manusia kita yang bukan nabi. Tapi kalau nabi tidak bertambah imannya, melihat keajaiban itu tidak bertambah imannya, tapi semakin bertambah ketentraman hati. Tatmainnul qulub. Seginilah dulu ya. Biar ada waktu 15 menit bertanya, ya kan? Mudah-mudahan yang kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya rabbal alamin.